婚，这当然不。Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan cerita Solen 2 episode 149, yang dimana alur cerita ini akan menceritakan tentang perjuangan Dubushi untuk menghancurkan kerajaan Matahari Bulan. Bahkan Dubushi rela membakar energi kehidupannya demi membawa Long Xiaoyao dan orang-orang dari kerajaan Matahari Bulan untuk mati bersamanya. Bagaimana kelanjutan cerita selanjutnya? Ini dia, let's check it out. Dubushi memberitahu selain membunuh Su Tianran, terdapat satu misi lain, dan target misi ini hanya Dubushi dan Tianyang yang mengetahui. Sedangkan mereka tidak perlu ikut campur dan cukup tunggu hingga Tianyang menyelesaikan tugasnya. Namun jika ada bahaya, Dubushi berharap Yu Hou dapat memberikan bantuan dan memastikan semua orang bisa keluar dengan selamat. Sehingga hal ini membuat Yu Hou merasa terkejut. Yu Hou kemudian bertanya kepada Dubushi, lalu bagaimana dengannya? Namun Dubushi meminta Yu Hou untuk tidak perlu khawatir, sehingga Yu Hou menerima permintaan tersebut dan berjanji jika dia akan berusaha dengan sebaik mungkin. Dubushi kembali merasa menyesal jika dulu yang bertemu dengan Yu Hou adalah Mu'en, bukan dirinya. Kemudian memberikan sebuah gulungan kepada Yu Hou. Namun Yu Hou merasa terkejut setelah menerima gulungan tersebut dan tidak bisa menerimanya. Kemudian mengembalikannya kepada Dubushi. Dubushi mengatakan jika dalam pertempuran di perbatasan antara kerajaan Tianhun dan kerajaan Ryu, lebih dari separuh pasukan elit sekte asli telah gugur. Sedangkan generasi muda paling berpotensi pun semuanya telah binasa dalam pertempuran tersebut. Dubushi tidak menyangka jika kekuatan kerajaan Ryu jauh lebih imajinasinya, dan dia merasa jika kesombongan dan kepicikannya yang menyebabkan kemunduran sekte tubuh. Namun Yu Hou mengatakan jika sekte tubuh masih memiliki Putri Wena. Bahkan roh pelindungnya jauh melebihi pupil mata Yu Hou. Meski Dubushi mengakui jika Vina memang luar biasa, akan tetapi dia tidak cocok untuk hal ini. Dubushi merasa jika sekte tubuh sudah terlalu jauh tertinggal dari zamannya dan hanya pionir yang terus maju dan berinovasi yang bisa membangkitkan kembali sektenya. Dubushi hanya ingin jiwa tubuh asli terus berkembang dan berjaya dan tidak terkubur dalam tong sampah sejarah. Sehingga bertanya kepada Yu Hou bisakah dia mewujudkannya. Mendengar hal itu, Yu Hou berjanji jika dia akan mempertahankan kejayaan sekte tubuh. Yu Hou kemudian membuka gulungan yang diberikan Dubushi dan terdapat selembar kertas yang terjatuh, di mana hal itu merupakan selembar surat yang ditulis langsung oleh Dubushi dan menceritakan perjalanan hidupnya yang berkelana di dunia master jiwa selama lebih dari 200 tahun, namun menjadi pendosa bagi sektenya. Dubushi mengatakan jika mereka yang menolak kemajuan zaman pasti akan tertinggal. Meski martial tubuh asli adalah anugerah dewa, namun sungguh sangat disayangkan jika waktu tidak menunggunya. Dan semua keturunan sekte tubuh asli harus mengingat hal ini, yang dimana masa depan adalah era teknologi pemandu jiwa. Dan berharap jika di masa depan martial tubuh asli masih tetap bisa bersinar. Sedangkan perpaduan martial tubuh asli dan pemandu jiwa pasti akan menggemparkan dunia. Setelah membaca isi surat tersebut, Yu Hou kemudian merasa penasaran apakah martial tubuh asli bisa dipadukan dengan pemandu jiwa. Namun Yu Hou segera menyadari jika martial tubuh asli dapat dipadukan dengan pemandu jiwa berbentuk manusia, bahkan bisa menghasilkan sinergi yang jauh melebihi penjumlahan keduanya. Yu Hou mengetahui jika pemahaman senior Dubushi melampaui zamannya, namun sangat disayangkan datang terlambat. Keesokan paginya, iring-iringan kereta Su Tianran mulai memasuki kota, kemudian dikawal ketat oleh pasukan penjaga kerajaan. Sedangkan Jushi kemudian memberikan ucapan selamat kepada Su Tianran karena telah menjadi kaisar agung sepanjang masa. Sementara Yu Hou dan Tang Wutong memantau situasi dari kejauhan. Su Tianran memberitahu jika apapun yang dia miliki akan dia bagi bersama Jushi. Namun Jushi mengatakan jika dia tidak berani menerimanya, yang dimana seluruh daratan sejauh wilayah benua ini membentang, semuanya adalah tanah kekuasaan Su Tianran. Rombongan Su Tianran kemudian tiba di depan altar persembahan.
kemudian disambut langsung oleh penduduk asli dari kerajaan Matahari Bulan. Su Tianran bertanya kepada Jusi apakah dulu Dewa Kematian dan penasihat negara tidak hadir. Namun Jusi mengatakan jika senior siswi mungkin mempertimbangkan jika Siti Roh Suci tidak bisa tampil di depan umum. Sedangkan prajurit kerajaan kemudian menyalakan meriam kerajaan dan kaisar kerajaan Matahari Bulan kemudian naik ke altar untuk memimpin upacara persembahan agung. Meski Yunhan bukan dia yang mengandung, akan tetapi benar-benar merupakan anaknya, sehingga Jusi berniat untuk berjuang sekuat tenaga dan menjadikannya penguasa tertinggi. Ketika gerhana matahari, Su Tianran segera memasuki altar. Su Tianran memberitahu kepada seluruh penduduk kerajaan Matahari Bulan jika 4000 tahun yang lalu mereka berbenturan dengan benua Doluo dan mereka menyambut tetangga baru itu dengan hati yang penuh sukacita dan ketulusan. Namun tidak disangka, 3 kerajaan Doluo menggunakan cara-cara kotor untuk menindas mereka. Bahkan tak terhitung leluhur mereka yang dibantai tanpa ampun. Sementara darah mereka masih mengalir di tanah ini yang mereka pijak hari ini. Su Tianran mengatakan jika mulai hari ini dia akan mempersembahkan doa bagi arwah para leluhur. Dan esok hari Su Tianran akan melancarkan perang suci yang adil untuk membalas dendam mereka. Su Tianran menyatakan setelah upacara persembahan, perang suci akan segera dimulai. Perang untuk membalaskan dendam dan menghancurkan 3 kerajaan Doluo dan menyatukan benua. Su Tianran mengatakan jika hanya dia Kaisar Agung Ryu kelak yang akan menguasai seluruh benua ini dan seluruh dunia. Su Tianran merasa jika dia yang tiada bandingannya di langit dan bumi ini baru pantas untuk melangkah ke puncak altar tertinggi agung. Tak lama kemudian, semua orang dikejutkan oleh sebuah ledakan. Jing Houchen memberitahu jika tempat itu merupakan gudang senjata di kawasan timur, sehingga Jusi memerintahkan beberapa anggota kerajaan untuk pergi dan memeriksanya. Seorang titel dulu merasa jika dia beruntung karena adanya Yu Hou. Tanpa keterampilan jiwa simulasi dan wilayah gangguan mental, tidak mungkin bagi mereka bisa menghindari pemandu jiwa deteksi dengan mudah dan melancarkan serangan kejutan dengan begitu sempurna. Sementara Tian yang mengatakan jika mereka akan melanjutkan rencana selanjutnya, sehingga meminta Yu Hou untuk segera pergi dari tempat ini. Yu Hou kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada para titel dahulu dan meminta kepada mereka semua untuk menjaga diri dengan baik. Tang Wutong kemudian dikejutkan oleh alat jiwa penyamaran milik kerajaan Tianhun. Dia tidak menyangka jika kerajaan Doluo memiliki pemandu jiwa secanggih ini. Namun Yu Hou memberitahu jika alat jiwa ini mengandalkan kekuatan jiwa tingkat titel Doluo dan melalui pemandu jiwa untuk membelokkan ruang di sekitarnya guna mencapai efek penyamaran dan kemungkinan produk setengah jadi. Yu Hou kemudian mengajak Tang Wutong untuk segera pergi karena orang dari kerajaan Ryu hampir tiba di tempat ini. Ketika acara persembahan masih terus berlanjut, Su Tianran dikejutkan oleh langit yang tiba-tiba menjadi gelap. Debussy mengatakan jika ambisi Su Tianran yang membara, langit tidak akan membiarkannya melenggang begitu saja. Dan hari ini Debussy bertindak demi kebenaran untuk membinasakan binatang jahat seperti Su Tianran. Su Tianran mengatakan jika iblis laknat seperti Debussy beraninya datang mengganggu acara persembahan miliknya. Sedangkan hari ini Su Tianran berniat menggunakan darah Debussy untuk mempersembahkan kepada langit dan bumi. Salah satu tetua kemudian meminta kepada prajurit kerajaan untuk melindungi kaisar kerajaan, sehingga serangan meriam jiwa segera diaktifkan. Namun anggota sekte tubuh lainnya segera bertindak untuk menghancurkan peralatan alat jiwa kerajaan Matahari Bulan. Untuk menghadapi serangan dari pihak musuh, Su Tianran segera mengaktifkan formasi pertahanan, sedangkan Debussy berniat untuk menghancurkan formasi pertahanan tersebut. Namun Kaisar Naga Long Xiaoyu datang dan bertanya kepada Debussy, kenapa dia menyiksa dirinya sendiri seperti ini. Debussy mengatakan jika dia sudah tahu Long Xiaoyu akan datang dan meminta kepada Ye Zhisui untuk sekalian datang. Akan tetapi Long Xiaoyu mengatakan jika Debussy mau segera pergi, maka dia akan mengampuni nyawanya. Debussy tidak menyangka jika Long Xiaoyu yang dijuluki salah satu dari 2 naga suci hitam dan putih terdengar sangat menggelikan.
Meski Dubusi mengakui jika Master Muon merupakan musuh besar bagi sekte tubuh, namun dia sangat mengaguminya dan Master Muon melindungi kota Astrek. Akan tetapi, Long Soyo demi seorang wanita rela bersekutu dengan para Master Jiwa Jahat. Dubusi mengatakan jika Master Muon masihlah hidup, pasti dia akan malu karena setara dengan Long Soyo. Namun Long Soyo mengatakan jika Dubusi tidak tahu apapun tentang dirinya, sehingga Long Soyo segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk memblokir serangan Dubusi. Dalam baku hantam tersebut, kekuatan Kaisar Naga Long Soyo terlihat jauh di atas Dubusi. Namun Dubusi tidak ingin menyerah dan rela membakar api kehidupannya, sehingga membuat Kaisar Naga Long Soyo merasa terkejut, di mana hal ini akan meledakkan inti jiwanya. Dubusi mengatakan jika memang hal itu yang akan dia lakukan, meledakkan inti jiwanya dan mati bersama orang munafik seperti Long Soyo dan anjing-anjing kerajaan Ryu. Dubusi mengatakan jika kematian tidaklah menakutkan jika semua orang yang berada di tempat ini ikut mati bersamanya. Dia juga ingin melihat dengan apa lagi kerajaan Ryu akan menyerang kerajaan Tianun miliknya. Tiandran segera memerintahkan Jushi untuk segera mengaktifkan berkas cahaya energi tinggi. Namun Jushi mengatakan begitu diaktifkan, persiapan mereka selama bertahun-tahun akan sia-sia. Menyadari jika Dubusi sedang membakar inti jiwanya, Yuho berniat untuk kembali ke medan pertempuran dan meminta kepada Tang Wutong untuk menunggunya. Tang Wutong mengatakan jika kembali ke medan pertempuran saat ini sangatlah berbahaya. Namun Yuho mengatakan meski tindakan Dubusi kali ini sangatlah nekat, akan tetapi melewatkan satu hal. Jika Dubusi benar-benar meledakkan inti jiwanya, maka akan menciptakan bencana yang mengerikan. Namun pihak yang justru mendapatkan keuntungan adalah sekte Roh Suci, sehingga Yuho berniat untuk menghentikannya. Tang Wutong mengatakan jika dia akan ikut bersama Yuhao. Dubusi kemudian meminta kepada anggota sekte tubuh untuk segera pergi karena mereka sudah menyelesaikan tugasnya. Sementara Long Soyo memperingatkan Dubusi jika energi kehidupannya terus terkuras dan dia hampir saja mati. Namun Dubusi mengabaikan hal tersebut dan beranggapan jika Long Soyo sangat menggelikan. Apakah Long Soyo berpikir jika siswi benar-benar akan datang untuk membantunya? Yang dimana dia saat ini sedang mengincar jiwa jutaan rakyat jelata di bawah sana. Zhong Liwu kemudian menghampiri ibunya dan bertanya apakah mereka benar-benar tidak akan membantu Paman Long. Siswi mengatakan jika tentu saja tidak. Jika Dubusi benar-benar meledakkan dirinya dan dari jutaan rakyat yang hadir, setidaknya ratusan ribu akan terbawa mati. Dan jiwa-jiwa ini sangat cukup untuk mengisi kembali konsumsi menara tinggi Dewa Kematian.